kayaknya di zaman sekarang itu nggak bisa hidup tenang gitu, kemana-mana pasti sih komentarin. Misal masih kumpul sama keluarga, ditanya kapan punya pacar, pas punya pacar ditanya kapan nikah, pas nikah ditanya kapan punya anak, pas punya anak ditanya kapan nambah, tanya terus gitu kan. Nah, pas kita mikir untuk istirahat, kita buka sosial media, isinya ribut, orang debat, pamer, atau saling serang gitu. Saya pusing gitu. Pas mau healing gitu, beli barang atau apa, pas buka dompet kosong juga. Makin pusing lagi. Pertanyaan itu tuh muter terus. Pas aku nemu salah satu buku yang kelihatannya menarik tuh di Gramedia, yaitu The Art of Stoicism. Kenapa aku beli buku ini? Karena aku pernah dengar Stoicism ini dari Raditya Dika dan si Ferry Irwandi, dan aku penasaran apa sih Stoicism itu. Nah gitu. Kan intinya tuh simpel banget sih sebenarnya. Jangan ngurusin hal-hal yang di luar kendali kamu, fokuslah kepada hal yang bisa kamu kendalikan. Contohnya gini, pas acara keluarga, kapan punya pacar? Kok nggak punya pacar gitu? Ngeselin kan. Tapi kita nggak bisa ngatur menurut orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana reaksi kita menghadapi itu. Jadinya fokusnya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, karena orang lain itu hal eksternal dari kendali kita. Jadi kita nggak bisa mengendalikan mereka, dan kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Seperti itu ya. Misal lah ya, kalau ditanya seperti ini tinggal jawab aja, iya tante emang belum, doain ya. Atau kita sampai yang lebar seperti wah ini ada yang mau karena sebenarnya mereka pun gak peduli dengan alasan-alasan yang kita jelasin itu. Mereka hanya ingin ngomentarin aja, dan mungkin itu hanya basa-basi karena ada topik pembicaraan, dan itulah yang mereka ucapkan. Dan Stoik mengajarkan bahwa energi itu mahal, jangan dihabisin buat hal-hal yang kiranya tidak penting gitu. Tidak semua penjelasan itu salah, tapi tidak semua penjelasan itu perlu. Widih, keren juga tuh. Dan akhir-akhir ini aku lihat di Instagram ada kata-kata yang seperti ini nih. Ini bisa kalian gunain juga sih. Dan aku yang rugi karena tidak mendapatkannya, tapi mereka lah yang rugi karena tidak mendapatkannya. Sebelum kataku pribadi, pacaran tuh nggak perlu kan. Dosa juga kan. Aku sering bilang ke teman-temanku yang dekat, kalau pacaran itu dosa. Yang Islam ya, aku selalu ngomong itu pacaran itu dosa, haram, gini. Di situ pun setelah penjelasan panjang lebar terkait pacaran itu haram gini, mereka pun nggak peduli. Ujungnya mereka pacaran juga, ujung-ujungnya mereka gini, itu gitu. Ya, jadi setelah kejadian itu, dan di situ aku sadar bahwa tidak semuanya itu perlu kita jelaskan atau yakinkan. Kalau kita ladeni satu-satu, bakal habis. Yang ada kita capek sendiri lah. Sama juga nih di internet. Misalnya kita posting sesuatu, tidaknya nih buat senang-senang, buat hiburan gitu. Setelah sumpahnya dunia luar, pas kita posting sesuatu, ada aja yang komen, ih Nora, nih yang satu ini lebih keren nih daripada kamu nih. Oh yang ini bisa lebih kaya nih, ini beli iPhone nih. Kamu cuma beli Xiaomi, misal seperti itu. Ya udah, biarin. Karena setelah beberapa orang yang aku lihat itu, mereka pun sebenarnya stres sama hidupnya sendiri, dan mereka cuma mau ngungkapin stresannya. Dan kebetulan yang lewat itu postinganmu, jadinya mereka ngeluarin semua unek-uneknya di postinganmu. Satu lagi hal yang penting menurutku, jangan iri sama pencapaian orang lain. Kalau jadi motivasi sih oke lah, bagus ya. Tapi kalau jadi dengki atau iri dengki gitu, nah repot tuh. Sebenarnya ngapain juga sih ngurusin hidup orang lain gitu, kalau hidup sendirinya tuh masih perlu diperhatiin sebenarnya. Sebab itu nggak ngajarin kita jadi cuek, atau yang sering terlihat ya seperti Radit itu kan terlihatnya cuek seperti itu kan. Tapi sebenarnya lebih ke milih mana yang layak diurus dan mana yang nggak layak diurus gitu. Dan aku suka banget dengan salah satu prinsip yang tertulis di buku ini. Kalau kita tidak bisa menghadirkan kebahagiaan untuk orang lain, tidaknya jangan menghadirkan kesedihan. Ya aku cuma jelasin garis besarnya yang aku tangkap dari bukunya. Tapi kalau kalian mau baca lebih lanjut, bisa kalian beli ini buku ini. Lumayan lah ya, baca lebih lengkapnya supaya kalian bisa seperti Radit ya. Oke.